Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 20044111026, kelas 3A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografis. Latar belakang sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau disingkat SIG pertama kali dibuat untuk menyelesaikan permasalahan geografis, kebutuhan akan informasi keuangan yang cepat, tepat, akurat, mudah, dan murah. Pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau disingkat SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Sejarah sistem informasi geografis dilansir dari buku Ensiklopedia Geografis Sistem Informasi Geografis 2014 karya Nur Fitriana Sari. Dijelaskan sistem informasi geografis pertama kali diterapkan tahun 1967 di Kanada dengan Canadian Geographic Information System. Tokoh yang mengembangkan Canadian Geographic Information System adalah Roger Tomlinson. Lingkup kajian dalam ilmu geografis. Kajian sistem informasi geografis mulai berkembang sejak tahun 1700-an, ditandai dengan diterapkannya teknik survei modern untuk pemetaan topografi. Kemudian pada awal ke-20 muncul pengembangan peta, yaitu mulai dipisahkannya data dalam peta menjadi beberapa lapisan. Awal tahun 1960-an, aplikasi pemetaan menjadi lebih multifungsi akibat perkembangan perangkat keras komputer yang disebabkan oleh peneliti senjata nuklir. Prinsip-prinsip geografis. Prinsip-prinsip geografis ada 4. Yang pertama, prinsip distribusi atau penyebaran. Prinsip distribusi atau penyebaran merupakan salah satu dari 4 prinsip ilmu geografi yang paling utama. Fungsi prinsip persebaran ini digunakan untuk menelah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Contohnya, prinsip distribusi persebaran flora dan fauna. Persebaran total penduduk transmigran di Indonesia yang tidak merata. Prinsip interrelasi. Prinsip geografis berikutnya adalah prinsip interrelasi atau keterkaitan. Fungsi prinsip digunakan untuk menelah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruangan. Contohnya, fenomena banjir akibat adanya penebangan hutan di wilayah hulu. Kondisi iklim di Indonesia yang dipengaruhi oleh letak geografi Indonesia. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang diamati. Prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik yang spesifik pada gejala-gejala geografi, contohnya grafik peta lempeng tektonik di dunia. Gambar persebaran curah hujan di Indonesia. Prinsip kronologi adalah prinsip kronologi yang terakhir atau gabungan yang memadukan dari gabungan 3 prinsip geografi yang sudah dibahas sebelumnya. Prinsip kronologi ini merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya. Tahap kerja sistem informasi geografi. Masukkan data atau data input di dalam sistem informasi geografi adalah semua data spesial informasi geosfera yang dapat berwujud tabel, grafik, data digital, foto udara, peta, dan lain-lain. Informasi litosfera yang merupakan masukan dalam sistem informasi geografis tersebut meliputi informasi litosfera, bedosfera,
hidrosfera, biosfera, antroposfera, dan atmosfera. Pengelolaan data. Fungsi dari sistem pengelolaan data adalah untuk berorganisasi data ke ruangan, pengambilan dan analisis data. Analisis data dan simulasi. Dengan analisis data dapat menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis dan berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam sistem informasi geografi. Keluaran data atau data output. Keluaran data output berfungsi untuk menayangkan data hasil analisis data geografis secara kualitatif dan kuantitatif. Sumber data sistem informasi geografis. Data lapangan teoretis, data yang diperoleh secara langsung, data primer dari hasil pengamatan pengukuran di lapangan, data peta, data berupa informasi yang dicetak pada peta atau film, data penginderaan jauh, data berupa foto udara dan citra satelit. Komponen-komponen sistem informasi geografis. Yang pertama, perangkat keras, hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografi, seperti CPU, monitor, printer, digister, scanner, plotter, CD-ROM, PDU, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu CPU, Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. PDU, Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU, dan Diskrep, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Digister, alat untuk mengubah data tertulis menjadi data digital atau digitasi. Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Plotter, berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarnya lebih lebar. Komponen perangkat lunak software. Perangkat lunak software yaitu komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografis seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari sistem informasi geografis adalah program kerja seperti QGIS, ArcGIS, dan ArcGIS. Manusia user brainware. Manusia sebagai pengguna brainware yaitu pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Fungsi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis untuk inventarisasi sumber daya alam. Singkatan manfaat sistem informasi geografis untuk inventarisasi sumber daya alam, untuk mengetahui persebaran sebagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui analisis peta tematik. Sistem informasi geografis untuk perencanaan ruang. Sistem informasi geografis bermanfaat sekali untuk definisi sistem informasi geografis.
Yang pertama, Arnav. Sistem informasi geografi adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data berreferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data atau menyimpan dan pemanggilan kembali, manipulasi data, analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Hasil akhir output dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Kedua, Gestalt. Sistem informasi geografi adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spesial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem informasi geografi yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spesial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Ketiga, Christman. Sistem informasi geografi adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data manusia atau brainware, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Sistem informasi geografi sebuah sistem yang membangun, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang memiliki referensi geografi. Komponen sistem informasi geografi. Yang pertama, perangkat keras, komputer. Kedua, perangkat lunak, aplikasi. Ketiga, data geografi. Keempat, sumber daya manusia. Kelima, methods atau prosedur. Alasan pengguna sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi sangat efektif di dalam membantu proses pembentukan, pengembangan atau perbaikan peta mental yang memiliki penuh dengan kesan visual. Yang kedua, sistem informasi geografi dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik, dan menantang di dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi, ruang kependudukan, dan unsur geografi yang tepat di atas permukaan bumi. Yang ketiga, sistem informasi geografi dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap suatu masalah terkait spesial. Semua entitas spesial yang dilibatkan dapat divisualkan untuk memberikan informasi baik yang tersirat maupun yang tersurat. Yang keempat, sistem informasi geografi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spesial. Berikut atribut-atributnya. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi yang dapat diartikan sebagai metode atau cara untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfera, khususnya interaksi manusia dengan lingkungannya. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu analis keruangan, analis ekologi, dan analis kompleks wilayah. Pertama, analisis atau pendekatan ruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfera dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran pengumpulan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah
seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah dan sebagainya. Pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfera seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Contohnya, manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas beberapa dengan manusia di daerah pegunungan. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfera melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Contohnya, wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Informasi lewat jaringan atau sistem informasi geografi jika perlu. Pada tahap berikutnya adalah mengaitkan basis data dengan jaringan network melalui internet agar dapat diakses oleh orang lain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua informasi dapat diakses dengan mudah. Hal ini ada kaitannya dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam membuat sistem informasi geografi, sehingga informasi tersebut kadang-kadang harus dibeli atau dengan kompensasi lainnya. Agar tampilan peta sistem informasi geografi yang kita buat berdasarkan tahapan di atas lebih menarik dan informatif, maka perlu ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya, untuk menganalisis daerah rawan longsor, maka tampilan peta 3 dimensi sangat dibutuhkan agar dapat dilihat bentuk morfologi suatu wilayah lebih jelas. Dan langkah-langkah kegiatan sistem informasi secara konvensional yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, langkah persiapan. Pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jenis peta yang akan dibuat. Peta yang telah ditentukan akan berhubungan dengan pencarian data yang diperlukan. Peta tematik yang harus dikumpulkan, cara analisis yang akan dilakukan, data yang diperlukan, data yang diperoleh dari berbagai instansi yang menyediakan data seperti Badan Pusat Statistik, Badan Pertahanan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Kota, dan lainnya. Selain itu, pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui survei ke lapangan dan pilot pada peta yang kalian miliki. Sumber data dari GPS dan hasil pengukuran lapangan. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi geografi. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan perkembangan teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Sedangkan contohnya, data hasil pengukuran lapangan adalah data batas administrasi, batas pemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan sebagainya yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.